Shalom. Kembali lagi kita bertemu di ibadah sekolah minggu online Talita Kum Lawang. Ya, sebelum kita mulai ibadah dan pujian, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dalam satu minggu kemarin Tuhan, dan sekarang kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita nyanyi pujian dari Tabut Matahari. Nah, adik-adik, supaya kita lebih semangat dan lebih bersukaria, kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, mari kita bersukaria. Nah, adik-adik, tiba-tiba kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian firman Tuhan ku dengar. Mari adik-adik, kita lipatkan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Kini tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, Kau memberkati guru-guru kami yang mengajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai
Apa kabar anak-anak sekolah minggu kelas tunas remaja? Pada pagi hari ini kita akan mendengar sebuah pelajaran yang berjudul menentukan pilihan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu diperhadapkan pada pilihan-pilihan, baik pilihan yang ringan, sedang, sampai pada pilihan yang besar. Contohnya hari ini aku harus pakai baju apa ya kalau aku mau pergi keluar dengan temanku, atau sebaiknya aku hari ini belajar yang tekun, atau aku akan melanjutkan sekolahku tidak di SMK tetapi di SMA, misalnya seperti itu. Nah, penting sekali memang bagi kita untuk mempertimbangkan bagaimana kita memilih. Pilihan kita baik atau buruk akan mempengaruhi diri kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang diperhadapkan pada sebuah pilihan. Contoh yang pertama, Raja Salomo. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5-13 diceritakan bahwa pada sebuah mimpi Salomo, Allah berfirman, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Maka jawab Salomo, "Berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat." Nah, Allah sangat senang dengan pilihan Salomo. Maka kata Allah, "Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian." Suatu kali ada 2 orang wanita yang menghadap Raja Salomo. Wanita yang pertama berkata, "Raja, tadi malam anakku yang masih hidup digantikan oleh temanku itu. Anaknya yang sudah mati ditukarkannya dengan bayiku yang masih hidup. Sehingga ketika aku bangun, anakku sudah mati." Nah, wanita yang kedua tidak mau terima dengan apa yang dituduhkan kepadanya. Mereka akhirnya berebut bayi itu. Lalu Raja Salomo bersabda, "Ambilkan aku pedang, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, masing-masing dapat setengahnya." Maka kata perempuan yang kedua, "Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan membunuhnya." Kata perempuan yang pertama, "Penggal aja, jadi kami sama-sama tidak dapat." Lalu Raja Salomo berkata, "Berikan bayi itu pada perempuan yang kedua, karena itulah ibunya." Jadi itulah manfaatnya bagaimana Salomo telah melakukan pilihan yang benar. Dia memiliki hikmat yang dari Tuhan untuk memecahkan sebuah masalah. Contoh yang kedua yaitu Yosua. Yosua adalah tokoh yang hebat, pengganti dari Musa. Ia pernah berkata kepada bangsa Israel, "Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan." Nah, Yosua juga memiliki pilihan yang tepat dalam hidupnya. Yang ketiga, bangsa Israel. Mereka juga diperhadapkan pada pilihan oleh Allah. Di dalam Ulangan 30 ayat 19
dan 20 dikatakan, kepadamu ku perhadapkan kehidupan, kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Nah, dari ketiga contoh di atas kita mendapatkan pelajaran bahwa kita harus tahu atau bisa mempertimbangkan bagaimana kita memilih. Karena itu pelajaran kita hari ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam menentukan pilihan. Yang pertama, kita harus mengingat ada pertolongan Tuhan, yaitu firman Allah itulah yang menjadi pedoman, menjadi dasar, menjadi patokan saat kita menentukan pilihan. Allah sendiri akan memberikan pertolongan kepada kita saat kita harus menghadapi atau menentukan pilihan. Karena itu mintalah pertolongan kepada Allah. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Artinya ada konsekuensi yang harus kita hadapi dalam menentukan pilihan. Yang ketiga, harus mengerti mengapa kita memilih. Jadi artinya ada alasan kita memilih. Apa yang kita pilih itu menentukan masa depan kita. Ada pilihan yang akibatnya atau efeknya langsung kita rasakan. Ada yang akibatnya jauh di kemudian hari baru kita rasakan. Jadi berhati-hatilah dalam menentukan pilihan. Pada Mazmur 25 ayat 12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ketika Daud menyerahkan tahta kerajaan kepada Salomo, Daud memberi nasihat dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 2 dan 3. Katanya kepada Salomo, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan mengikuti ketetapan Tuhan. Dan Salomo mengikuti nasihat ayahnya. Nah, ayat di dalam Mazmur 25 ayat 12 memberitahukan bahwa Allah menolong kita untuk menentukan pilihan-pilihan seperti yang dilakukan oleh Salomo. Dia memilih pilihan yang memuliakan Tuhan, yaitu hikmat. Salomo tidak memilih kekayaan, Salomo tidak memilih umur yang panjang, Salomo tidak memilih ketenaran hidup, tetapi pilihan Salomo menyenangkan Tuhan, yaitu dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Mengapa perlu memilih pilihan yang bijaksana dalam hidup ini? Karena pilihan yang bijaksana sering mendatangkan berbagai keuntungan. Nah, bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang bijaksana? Yaitu dengan mengembangkan nilai-nilai kesalehan dan
menggunakan nilai-nilai kesalahan itu sebagai dasar pilihan kita. Di awal saya sudah menyampaikan kepada anak-anak bahwa pilihan kita bisa mempengaruhi orang lain juga. Mengapa demikian? Karena kehidupan manusia di dunia ini saling terjalin. Tidak bisa kita berkata, ini pilihanku, tidak akan merugikan orang lain. Siapapun tidak akan kurugikan kecuali diriku sendiri. Itu salah. Karena apapun keputusan yang kita ambil, selain mempengaruhi diri sendiri, juga akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Karena itu, berhati-hatilah dalam memilih. Sisihkan waktumu setiap hari untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Karena dengan kehidupan yang dinamis dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan, hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang sulit dalam hidup kita. Keputusan-keputusan yang kita ambil harus menggunakan dasar atau pedoman rohani, yaitu menggunakan nilai-nilai kesalahan hidup. Sesungguhnya keputusan atau pilihan hidup kita yang paling penting sebenarnya adalah hidup bagi Tuhan. Kita harus terus-menerus memilih untuk mentaati Allah, mengasihi Allah. Maka Allah akan menghargai kesetiaan kita. Kita akan membaca dalam Ulangan 30 ayat 19 dan 20 yang tadi sudah saya sebutkan. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Nah, itulah nasihat firman Tuhan buat kita semuanya. Nah, anak-anak, marilah kita menentukan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pilihan-pilihan yang menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, misalnya hari ini, waktunya beribadah. Kita harus menentukan pilihan, aku harus ibadah atau harus datang ke ulang tahun temanku. Nah, pilihlah pilihan-pilihan yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian pelajaran kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang membimbing untuk kami bisa menentukan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah Tuhan, Engkau menolong kami untuk kami hidup taat, setia, dan melakukan kehendak-kehendak-Mu. Ketika kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau akan berikan pertolongan dalam kami memilih pilihan-pilihan yang benar. Berkatilah anak-anak kelas tunas remaja di dalam kehidupan mereka. Berkatilah di dalam pendidikan mereka. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan. Biarlah nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.